Selamat siang dan selamat datang di podcast kita di hari ini. Dan kebetulan di hari ini kita kedatangan tamu spesial, sama-sama rekan sejawat juga. Langsung saja, tanpa berpanjang kali lebar, saya perkenalkan Awan Dewa Sangaji. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum. Oke, nah jadi mungkin tanpa berbahasa basi, nah di hari ini gimana kabarnya ini? Kabar, Kabar ya? kabar baik. Nikmati hujan, Gimana hujan? nikmati keluhan istri, nikmati segala macam. Betul 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 betul. Yang penting sehat-sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Om Ari, Om Erik, mudah-mudahan sehat juga Amin amin amin. dalam lindungan Tuhan. Oke. Nah, jadi kali ini kita mungkin agak bicara santai saja, mungkin di Santai. lebih 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 ya lebih goes lah atau lebih Oke. lebih Lepas. lepas. Nah, jadi sebelum saya memulai ini mungkin saya mungkin sedikit kenal profil dari Bang Dewa ini sebagai seorang pengacara yang memang expert juga di dalam hukum pertanahan ya, dalam kapasitas beliau memang sebagai orang yang memang selalu menangani perkara-perkara yang cukup cukup memakan waktu juga dan juga cukup menjadi perhatian. Ya. Mungkin begitu Bang ya. Ya, banyak yang expert. Banyak juga yang Banyak yang expert dalam hal teori, Mm-mm. ada yang expert dalam hal praktisi. praktisi. Cuman dalam hal ini kita selaku lawyer mungkin Om Ari, Om Erik juga sudah biasa tangani perkara-perkara tanah. Kalau berbicara masalah tanah, kan kita harus lihat apakah tanah itu dia bersifat naturalia atau bersifat legal. Nah, ini agak menarik ini. Naturalia atau bersifat legal? Bersifat legal. Nah, kadang-kadang orang ketika berbicara tanah itu selalu melekatkan pada statusnya, status haknya. Apakah dia hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak milik. Nah, itu secara legal. Secara legal. Tapi kebetulan saya suka naik gunung. Ya, Saya betul, suka betul. naik gunung. Pendaki nih bro, pendaki ya. Saya suka naik gunung. Heeh. Nah, itu kalau kita naik gunung, kita perhatikan alam lah di situ, semesta di situ. Ada konsep batinnya kita sama tanah. Sama Contoh kalau kita perhatikan orang-orang saya biasa mendaki di daerah Malino sana, Bokaraeng sekitarnya. Ketika kita berbicara tanah sama orang di situ, masyarakat adat di situ, dia tidak pernah berbicara tentang nilai ekonomis dari tanah. Wah. Yang sekarang kan banyak terjadi. Betul. Tanah ini Betul. ekonomis, Betul, ekonominya tinggi, Tinggi, akan betul. ini investasi segala macam Bla bla bla. Betul. Mungkin alasan yang dari sekian. alasan. Betul. Betul. Nah, tapi kalau untuk orang di sana ada nilai historikal dari dia. Contoh saya waktu itu ngobrol sama salah satu bapak-bapak cukup tua, umur 60-70. Saya tanya, "Bapak sudah lama tinggal di sini?" Dia jawab, "Sudah lama, dari kecil, dari masih ada." Bapak itu umur 70, dia masih menceritakan dia punya nenek dulu. Woi. Dia punya nenek dulu. Iya, Jadi, iya. dia sudah melekat sama tanah di situ. Tanah tersebut, Dia tidak betul. bicara bilang, "Ini nanti bisa jadi kebun, bisa menghasilkan uang segala macam." Betul. Jadi prestasi yang tinggi Tinggi nih, ya, betul. Dari situ kan kita bisa simpulkan bahwa hampir semua masyarakat sekarang, karena mungkin ada kesusahan dalam ekonomi, ya akhirnya manusia yang sifatnya homo economicus itu bersifat selalu berpikir bahwa semuanya itu yang ada di alam bersifat ada nilainya ketika bisa dimanfaatkan, kan begitu. Ya, betul. Nah, padahal orang di sana justru menjadikan dia bagaimana memanfaatkan alam yang sudah disediakan sama Tuhan. Itu kan banyak orang tidak sampai di situ. Betul. Makanya Betul. muncullah yang namanya gugatan. Gugatan segala macam hanya untuk Betul. gugatan segala macam ya mungkin atas dasar bahwa untuk meneriakkan kebenarannya. Betul. Misalnya kayak korporasi melawan
masyarakat Masyarakat adat. ada, Iya, betul betul Masyarakat betul. adat. Nah, sekarang kenyataan yang kelihatan antara korporasi versus masyarakat adat, Betul, yang mana paling banyak mengalami kekalahan. betul. Kalau kita lihat sekarang masyarakat adat lebih banyak yang ditindas, Betul, Dikorbankan. dikorbankan. betul. Dan tanda kutip. Nah, kita mungkin korporasi dalam hal ini selalu berargumen bahwa oke, kalau you klaim bahwa itu tanahmu, silahkan ke pengadilan. Betul. Nah, kita juga harus curiga bahwa korporasi memiliki mungkin kekuatan materi, Tersendiri ya, Material. betul 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 materi. kekuatan materi. Apakah kita tidak boleh curiga ketika dia mengajukan atau dia mengusulkan untuk masyarakat adat Untuk mengajukan gugatan. mengajukan gugatan, Gugatan. Mm-mm. apakah kita tidak boleh curiga dia sudah mengatur di dalam? Ya, betul 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 betul. Ini agak Kan- menarik ini betul. Iya kan begitu. Ini landasannya dulu. Betul, betul, betul. Landasannya baru kita Betul, baru kita kupas. bongkar. Baru kita kupas Baru kita tuntas. kupas. Betul betul. Nah, rata-rata sekarang kan seperti itu. Hmm, Lebih banyak korporasi yang memenangkan. betul. Padahal sebelumnya masyarakat adat di situ sudah lebih dulu menempati Betul. tanah. Tanah tersebut. Mungkin sekian tahun, puluhan tahun yang lalu. Ya, Bersama puluhan dengan tahun yang mereka lalu ya. nenek moyangnya, jadi turun temurun dia sudah Menempati. kuasai. Menguasai juga tempat itu. Iya, penguasaan secara fisik yang sering juga disalahartikan sama beberapa teman-teman. Kalau saya lihat ini disclaimer pandangan saya bahwa banyak yang mengatakan bahwa ini saya melakukan penguasaan fisik. Betul. Nah, secara absolut kalau dari pandangan hukum oke, secara absolut oke, you punya sertifikat, Hmm, jadi you kuasai, tetapi secara landasan filosofisnya kita kuasai itu untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. betul. Nah, itu kan dalam hukum agraria kita 1960 60 ya. bahwa tanah itu harus memiliki kemanfaatan bagi rakyat sehingga menghasilkan keadilan sosial Ya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan begitu landasan Nah. Pancasila. Nah, ini agak menarik ini soalnya kita eh, kita kita membahas tentang tanah, lalu disangkut pautkan dengan hak filosofis atau kemanfaatan tentang tanah tersebut. Nah, bagaimana Bang Dewa ini melihat dengan adanya seperti yang tadi Bang Dewa sampaikan bahwa kebanyakan korporasi itu memang secara kekuatan memang besar. Nah, yang saya mau tanyakan ini Bang, gimana dalam perjalanan karir Bang Dewa ini melihat dengan adanya hal-hal seperti ini? Contoh misalnya kalau memang di situ bernilai investasi besar, apalagi di dalam sebuah tanah itu mungkin dilihat bisa menghasilkan tambang. Nah, ini kita agak sedikit masuk ke korporasi. Lalu tiba-tiba masyarakat adat itu merasa tergeser. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana tanggapan Bang Dewa ini tentang adanya perbuatan-perbuatan yang mungkin dilakukan dalam tanda kutip korporasi untuk ingin menguasai tanah tersebut. Oke. Nah, kalau berangkat dari yang tadi saya katakan bahwa tanah itu dikatakan tanah ketika dia mendatangkan manfaat Manfaat bagi masyarakat. masyarakat. Nah, ketika kayak tambang tadi, ada satu korporasi mau membangun tambang. Untuk membangun suatu tambang kan diperlukan persetujuan dari masyarakat di situ. Betul. Yang sekarang kita lihat sebelum dia mendirikan suatu tambang atau mengeruk hasil bumi di situ, dia mengeruk dahulu sebelum dia mengajukan izin kepada masyarakat. Nah, Iya ya. tapi Betul. iya, Betul. Berarti Ini kenyataan- fakta ini ya, kenyataan fakta di ya. lapangan itu ya. Kenyataan Kenyataan ya. di lapangan kan betul, seperti itu. Betul. jadi kan ada yang namanya apa? AMDAL. 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 Analisis mengenai Dampak dampak lingkungan. Lingkungan. Nah, jangan sampai korporasi juga mengeruk hasil bumi dulu sebelum AMDAL-nya keluar. Nah, AMDAL juga ini sebelum dikeluarkan kan harus dikaji di situ bagaimana, apakah tidak menimbulkan longsor misalnya, Betul. tidak menimbulkan bencana alam ketika dia dikeruk terus-menerus. Kan banyak terjadi sekarang di gunung-gunung. Saya lebih suka bicara gunung karena saya kasihan lihat daerah-daerah sana yang
kalau kita ke daerah Malino kan sudah banyak yang Ya, longsor, Betul segala longsor, macam, kan. betul. Ya, yang longsor itu dikeruk dibawa ke kota dijadikan rumah segala Rumah, macam, betul. kan rata-rata seperti itu. Nah, jadi korporasi atau mungkin kan sekarang begini, kalau saya berbicara jujur bahwa di zaman sekarang korporasi dapat dikatakan bahwa kita curiga apakah korporasi lebih berkuasa daripada pemerintah. Ya, betul Kan betul begitu. Ya, betul. orang Ini secara fakta ini. secara fakta, Betul. secara fakta, dan fakta itu harus kita duga Betul. juga. Ya, betul. Sekarang begini, ada satu korporasi, Hmm. misalnya Sebut saja C ya. sebut saja C. ya C, Ya. Dugaan. Dugaan ini ya. atau Oke. X. Oke. Ada satu korporasi ingin mendirikan satu tambang, kan banyak sekarang tambang di daerah mana, Morowali. Morowali, segala macam. Dia tidak melihat asas kemanfaatan dari tanah, yang dia tahu asas ekonomis dari Asas. tanah. Betul. Jadi banyak yang begitu. Nah, selanjutnya masyarakat yang tidak punya sertifikat misalnya bisa dikalahkan dengan korporasi yang sudah, kan kita juga menduga bahwa apakah korporasi bekerja sama dengan pemerintah, bukan pemerintah, dengan instansi lah. Instansi, Dengan betul. instansi, bahwa tolong keluarkan secepatnya sertifikat saya karena saya sudah mau membangun, kan bisa jadi Bisa seperti itu. jadi. Kemungkinannya bisa jadi, Iya. betul. Masyarakat di zaman sekarang ketika hal itu tadi terjadi, mau melakukan tuntutan di hadapan pengadilan, Betul. kita tahu melakukan gugatan di pengadilan itu siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, atau apa istilahnya, asas aktor incumbent Incumbent, probation. betul. Dia tidak punya sertifikat. Betul. Nah, hakim juga kalau memandang, ini kritik sedikit juga untuk hakim. Kalau memandang suatu perkara, jangan jadikan instansi pengadilan sebagai alat untuk transaksi secara berkas saja. Betul. Oke, berkasnya mana? Ketika satu yang tidak punya berkas dianggap, oh, you nggak punya berkas, you kalah. Kan Ya. nggak mungkin begitu. Betul. Makanya kita juga pelajari dulu logika hukum. Ada namanya hati nurani yang mulia. Nah, Betul. hati nurani seorang hakim itu menyeimbangkan legalitas dari undang-undang. Makanya muncul yang namanya presiden, jurisprudensi, kan begitu. Betul. Jadi apalagi kira-kira kita dibahas. Jadi begini, ini agak menarik karena kita sudah membahas dan kita sudah masuk ke ranah sertifikat. Ya. Nah, di dalam proses penerbitan sertifikat yang biasanya dipahami secara umum pada masyarakat itu kan biasa memakan waktu lama, ribet. Nah, ketika itu dihubungkan dengan pernyataan Bang Dewa tadi soal bagaimana masyarakat adat ini yang notabene itu tidak memiliki legalitas, itu kan pasti ada hal-hal yang mereka belum pahami di situ. Nah, kira-kira ini dari pengalaman Bang Dewa sendiri, pernah nggak nih Bang? Artinya Bang Dewa artinya membantu seseorang yang dalam kapasitas ini dia belum memiliki legalitas, tetapi dia dalam kapasitas itu memang sebagai orang adat yang memang asli dan memang memiliki tanah itu. Sejauh ini kalau mengenai hal yang Bang Ari tanyakan tadi, saya belum dapat case seperti itu. Karena rata-rata kan case seperti itu adanya di daerah-daerah. Betul. Kebanyakan di daerah-daerah. Dan saya yakin semenjak saya melakukan perjalanan mulai dari arah ke sana, selatan, timur, naik gunung, tidak pernah saya lihat ada, mungkin ada, tapi saya tidak pernah dapatkan Ya, saling mengklaim. betul. Karena mereka tahu saling menghargai. Misalnya si tetangga A memiliki tanah, nah tetangga B menghargai. Bahkan tidak ada sertifikatnya, tapi si B berani mengakui bahwa itu si A punya. Betul. Karena dia tahu historical dari tanah si Tanah A. tersebut. Ada keakraban. Nah, ini kan biasa jadi momok juga ini kalau dalam proses peradilan kita. Kalau artinya di dalam proses penggugatan itu, lalu kebanyakan orang yang mengajukan gugatan ini memang tidak memiliki legalitas.
Tetapi pihak lawannya justru ini, jadi contohnya misalnya kayak gini Bang, artinya dia membatalkan sertifikat tersebut. Lalu dalam kapasitasnya juga sebenarnya karena pengakuan dari warga masyarakat sekitar sehingga dia yakin nih bahwa oh tanahnya tanah si Mister itu, tanahnya tanah si A contoh. Nah, kadang kan di pengadilan kita juga kan sebagai pengacara tentu harus mendengarkan fakta dan juga historikal tanah. Iya. Nah, kadang itu kan sebenarnya tidak dianggap juga sebenarnya kan, karena memang faktanya di pengadilan itu kan Iya. ya memang kalau kita berbicara tanah ya bukti artinya gitu kan, dokumen gitu. Nah, gimana tanggapan Bang Dewa itu tentang hal itu, Bang? Ya, jadi benar sekali yang Bang Arif sampaikan tadi bahwa dalam ranah pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara Hmm, itu selalu melihat apa istilahnya legal first. betul. Jadi apa hal-hal yang sifatnya administratif siapa yang punya ya dialah si pemegang Pertimbangan. Nah, hak. Iya. pertimbangan itu Nah, betul. makanya tadi saya sampaikan bahwa ketika suatu atau ketika seorang hakim melihat fakta formil lah misalnya, Hmm, dia harus juga melihat dari hati nuraninya kan betul. begitu. Kan hakim diangkat menjadi hakim, dikatakan dia yang mulia karena memiliki hati yang bersih. Betul. Makanya dikatakan dari dulu hukum positif. Hukum Betul. positif, hukum positif berarti hukum yang artinya ada suatu hal empiris yang telah dilakukan sehingga menjadi hukum. Hukum, betul. Nah, dia menjadi hukum seperti itu ketika ada penalaran yang positif. Betul. Kan seperti sekarang ini berkas saya. Oh, you nggak bisa buktikan, you kalah. Betul. Padahal hakim jangan cuma bersifat administratif. Aktif, betul. Dia juga harus aktif mencari perkara, mencari faktanya. Faktanya, betul. Apakah betul? Menggali hukum. Contoh sekarang, Om Ari, Ya. Om Erik, ketika kita pergi pemeriksaan setempat, Tempat PS, betul. apa yang dilakukan? Yang mulia, ini batas ini batas ini, ini batas ini. Nah, kalau saya bisa memberikan masukan sedikit untuk para hakim di Indonesia, apa susahnya menanyakan tetangga apa betul ini rumah ini, Betul. bagaimana historikalnya? Betul, Ini kan betul. cuma datang melihat fisik, Betul. oh ini fisiknya. Betul. Nah, Cocok batasnya. Coba Ya. batasnya ini sudah betul segala macam. Betul. Kok enggak cari, kan masyarakat situ kenal siapa pemilik di situ. Betul, Ya, betul. cobalah mencari fakta dari situ. Nah, dari fakta-fakta yang ditemukan tadi nanti dicocokkan apakah betul yang dikatakan saksinya, bukti-bukti formilnya, atau tidak ada bukti formilnya tapi kuat secara di lapangan. Kan? Betul. Nah, makanya jadi berat tugas Berat. seorang hakim. Betul sekali. Nah, ada contoh perkara nih Pak. Artinya ada contoh kasus. Dan ini bukan cuman satu contoh saja sebenarnya. Dan ini mungkin biasanya terjadi bukan cuman di satu pihak. Bisa jadi contoh perkara yang saya akan tanyakan ini udah banyak juga orang yang artinya mengalami. Nah, kadang seperti begini contohnya. Artinya di dalam penerbitan sertifikat biasanya kan ketika kita mengakui sertifikat itu legal, berarti tidak boleh lagi dong ada sertifikat lain, kan? Nah, menariknya dan faktanya di lapangan itu kan sekarang banyak sertifikat ganda nih, Pak. Betul. Nah, kalau sertifikat ganda, otomatis kan berarti pembuatan sertifikat yang pertama ini kan nggak diakuin Iya. secara administratif. Iya. Tetapi faktanya masih aja banyak yang terbit sertifikat ganda. Nah, gimana Bang Dewa melihat tentang fenomena Oke. sertifikat ganda ini, Bang? Ini agak polemik untuk kita juga Betul, karena betul. biasanya kita mendapatkan di lapangan seperti Betul. itu, kita juga kaget. Betul. Kaget yang berulang. Betul. Ya, pastilah. Berulang. Si A terbit tahun sekian-sekian. Ya. Tiba-tiba di objek yang sama sertifikat B terbit tahun sekian-sekian juga. Ya. Iya. Nah, kan ada preseden jurisprudensi bahwa siapa yang terbit duluan itu yang diakui. Diakui. Nah, tapi itu jurisprudensi. Nah, kembali lagi bahwa hakim selanjutnya kan bisa memutus yang lain tergantung Betul, dari betul. keyakinannya. Keyakinannya betul. Kita tidak tahu keyakinannya dalam bentuk apa. Hmm. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat hal yang seperti itu, yang harus kita tahu atau telusuri, bagaimana proses administrasinya, bagaimana proses penerbitannya. Hmm. Ada
misalnya sertifikat ada dua ganda, Hmm. ada ganda. Penerbitan pertama kita harus cari fakta-faktanya, bagaimana dia proses sampai bisa terbalik nama atas namanya, apakah dia dari verponding, misalnya gendong verponding atau apa segala macam. Yang kedua juga kita harus lihat dia berangkat dari berkas apa, apakah Betul, betul. garapan atau apa segala Betul, betul. macam, kan begitu. Dia bertransaksi ataukah dia jual beli, misalnya sertifikat pertama dia jual belinya dengan siapa, Siapa, betul. apakah antara A dengan pemilik sekarang B, terus sertifikat kedua apakah dia dengan C C. atau dengan B, Betul. kan begitu. Nah sekarang yang harus ditelusuri lagi bahwa siapa pemilik pertama yang Pertama. sebenarnya, Nah. Itu yang penting. kan itu yang Betul. paling penting. Betul, betul, betul. Jadi ketika ditelusuri lagi, banyak juga case yang kita tangani, kita telusuri sampai dalam, oh ini pemiliknya dulu adalah A, Ah. ditelusuri lagi dari sebelah ternyata si B. Wah. Sekarang sekarang bagaimana mencari tahu yang mana yang benar, A atau B? Atau B, betul. Itu yang susah. Jadi untuk para pemirsa apa ini podcast Ari Dumais Lopem, konsultasi ke Ari Dumais. Oke, Bang Dewa, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan dari tadi mengenai yang Bang Dewa bilang tanah itu bukan cuma nilai ekonomisnya, ada dan legalitasnya, tapi juga masalah naturalnya. Nah, ini kan bagaimana yang saya tahu backgroundnya Bang Dewa juga itu magister Kenotariatan. ya, Betul. otomatis bukan otomatis ya ahli lah dalam administrasi PPAT. Nah, boleh dibilang mungkin penerbitan sertifikat, Betul. akta jual beli dan segala macamnya. Yang saya mau tanyakan Bang Dewa, bagaimana caranya kita mengedukasi tanah-tanah yang misalnya tanah-tanah hak wilayah di sana untuk bisa mereka segera membuatkan sebuah legalitas. Nah, kan yang menjadi momok kan mereka kan selalu beranggapan ini kan tanah nenek moyang saya. Ya. Nah, untuk mentaktisi ketika ada sebuah korporasi ingin masuk mengambil tanah mereka, ya kita kan harus mengedukasi mereka. Betul. Lebih lanjut. Nah, kan kita harus ubah pola pikir mereka bahwa ya apa yang mereka anggapan itu memang benar, tapi kan harus mengikuti juga perkembangan yang ada. Seperti itu Bang Dewa. Mungkin bisa dijawab. Oke. Bagus sekali pertanyaan Iya. dari Om Erik ini. Ya, saya magister kenotariatan karena ya kuliah. Ya. Kuliah. Kalau ahli masih banyak yang ahli. Cuman kembali lagi karena kita di dunia praktisi. Nah, sebelum saya jawab itu Ya, betul, mungkin historical saya. Betul. Historical sedikit. Jadi yang saya tahu di negara Austria untuk menjadi seorang notaris itu diperlukan waktu kuliah 4 tahun. 4 tahun. Ya, sekarang di Indonesia kan 2 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ya, kalau lambat 4 tahun lah. Ya. Paling lambat. Ya, paling lambat sekali 4 tahun. Lebih dari itu sudah. Lebih dari itu. Wassalam. 4 tahun pendidikan dilanjutkan dengan magang di pengadilan Langsung di pengadilan ini. 3 tahun. Itu di Austria. 4 tambah 3. 4 tambah 3. 7 tahun. 7. Ah. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan saya lupa pendidikan apa, yang jelas dia 2 tahun lagi. Tambah pendidikan itu lagi. Tambah 2 pendidikan. tahun. Jadi bayangkan seorang notaris betul-betul terutama di Persiapkan, Austria dipersiapkan. Betul. Karena dia kan punya hak nantinya kan aktenya itu menjadi otentik. Betul. Otentik. Nah, kenapa di 3 tahun itu dia harus di pengadilan? Dia harus tahu case-case di sana. Kan banyak case di pengadilan. Betul. Ada pidana, perdata, PHI segala Betul. macam. Nah, itu juga notaris harus tahu. Makanya di Undang-Undang Kode Etik Notaris itu dia harus meningkatkan ilmu pengetahuannya, tidak terbatas hanya dunia kenotariatan. Nah, sama kayak kita lawyer. Betul. Sama kayak kita lawyer. Nah, kembali tadi pertanyaan Om Erik yang
kita mengedukasi Edukasi. mereka. mengedukasi mereka. Ya. Kalau saya bilang bukan tugas kita mereka, tapi tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, betul, betul, Kan betul. begitu. Masyarakat adat di sana, siapa yang paling Didengar. siapa paling didengar, siapa yang paling memiliki kewajiban untuk mengedukasi dia, ya negara. Betul. Dalam hal ini siapa? Ya instansi BPN. Kan begitu. Betul, betul, betul. Kita kalaupun mau membantu bukan atas dasar kewajiban. Kewajiban. Tidak ada Nilai kewajiban. sosial lagi. Iya, nilai Sosial sosial kembali ya. kita. Oke. Nilai sosial. Jadi mungkin badan pertanahan itu harus terjun lebih aktif lagi. Nah, Jangan sifatnya menunggu administrasi. Oke, segala macam. Iya, iya. Oke, sertifikatnya sudah jadi. Jadi ya beginilah. ya, Ya, ini menarik lagi. ini agak menarik. Nah, menarik Nah, ya. gimana, Mungkin saya lagi masalah yang sertifikat upah tinggi nih. Hmm. Nah, ini kan yang tadi mengedukasi kan tugasnya memang negara. Di apa kita juga mungkin bisa mengedukasi sifatnya sosial ya. Ya. Tapi kita kembali masalah sertifikat yang tumpang tindih ini Bang Dewa. Yang maksudnya si A sudah terbit duluan tahun usia tahun sekian tahun 1980. Tiba-tiba si B masuk tahun 2000-an dengan lokasi objek yang sama. Apakah memang dari maksudnya kalau menurut saya ya pribadi seharusnya ada keaktifan dari instansi BPN Iya. untuk ketika si B mau melakukan penelitian sertifikat, harusnya kan si BPN harus cross check lapangan Cross check, betul. Betul. secara administrasi apakah di tanah tersebut sudah ada sertifikat di atasnya atau tidak. Betul. Nah, itu kan seperti itu, tapi pada kenyataannya kan ya Beda. mungkin beda. Iya. Mungkin secara administrasi, oh iya kau sudah lampirkan surat penguasaan tanah, Iya. sporadik lah, oke lah, bla bla bla, si B sudah menyiapkan PBB. PBB segala macam, tapi tanpa turun ke lapangan. Lapangan. Nah, Ya mohon itu yang saya katakan tadi. Iya. Jadi instansi juga dalam hal ini pertanahan ya harus lebih aktif. Pasti, Jangan iya. cuma menunggu. menunggu. Mungkin ada namanya pemetaan Iya. segala macam apa yang turun ke lapangan. Lapangan, ya. betul, betul. Tapi kan dia cuma melihat objek, tidak mencari fakta di sekitar. Yang tadi saya sampaikan juga yang saya sharing bahwa ngapain kita terjun cuma lihat oh ini fisiknya. Ya. Kan masyarakat situ tahu Tahu, siapa. betul, 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 betul. sebelah kiri kanan, depan Siapa? belakang. Depan belakang bahkan dari ujung sini ke ujung situ pasti tahu. Ada tanah di situ sedang bermasalah, historikalnya yang dilihat di situ. Tapi ya secara administrasi oke, bahwa silahkan Anda ajukan ke BPN, nanti kami terbitkan sertifikat. Betul. Tapi jangan sampai hal itu yang dilakukan si A itu merugikan si B. Betul. Kan gitu. Jadi polemik lah ya. Di zaman sekarang salah satu solusinya ya lakukan gugatan. Nah, gugatan juga seringkali kita sampai ke tingkat akhir, misalnya mungkin sampai PK, PK, ya, betul, betul. ketika ada novum. Novum, betul. Apakah dia memiliki nilai kekuatan atau tidak? Oke, secara teori ada nilai kekuatannya. Tetapi kan seringkali ketika kita mau melakukan pengusungan, kan ada yang menghalangi. Betul. Siapa yang menghalangi misalnya? Ya orang-orang yang masih mempertahankan haknya. Haknya. Sekarang bagaimana menimbulkan kepastian hukum bukan hanya di atas kertas. Betul. Itu polemik kita sekarang. Jadi edukasi kita kepada masyarakat bahwa kita menjadi lawyer untuk menegakkan kebenaran Anda, untuk membela hak-hak Anda, bukan untuk memenangkan Anda. Betul. Itu kan yang dikatakan siapa? Senior kita, almarhum Yap Tiam Kim. Ya. Kan itu dia bilang, kalau Anda mau menang di perkara. pengadilan, jangan pilih saya. Ya, betul, Kalau betul. Anda Kalau mau Anda ingin mendapatkan keadilan, nah, maka pilihlah saya. iya. Kan begitu. Jadi seringkali juga masyarakat ini kurang diedukasi atau kurang mencari edukasi sendiri. Betul, betul. Karena ketika dia sudah memilih pengacara, berarti saya sudah menang. Ini dia harus tahu dulu pengacara itu siapa. Track Jadi record jangan bagaimana. seolah-olah bahwa kita dipilih, bahwa kita sudah pasti menang. Nah. Loh, yang putuskan itu bukan kita. Hakim. Hakim. Nah, Hakim.
Jadi menarik ini karena kita sudah sempat membahas tentang instansi pemerintah dalam hal ini BPN. Nah, karena tadi juga sempat dibahas mengenai keaktifan. Nah, saya pernah ada contoh ini Bang. Nah, Artinya bagus. di dalam perkara ini pernah nih waktu di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu di dalam jawaban instansi pemerintah itu mereka mengatakan mereka sifatnya pasif. Nah, dalam kesempatan pasif itulah yang terkadang menjadi polemik juga Ya. kalau kita membahas tentang penerbitan sertifikat. Makanya di dalam proses penerbitan itu biasanya memang bisa sampai terjadi 2 kali karena kadang mereka begitu, sistem nunggu gitu kan. Mereka siapa yang bawa, oke nanti kita proses. Oke. Tetapi pada faktualnya ketika mereka di lapangan kan itu jarang mereka betul-betul untuk intens masuk ke dalam. Betul, Nah, betul. tentang kepasifan dari BPN ini gimana tanggapan Bang Ah, Dewa? gini. Wah, ya kan tentang pasif begini. Kan kita tahu BPN sendiri itu adalah hierarki dari pemerintah. Betul. Sekarang tugas pemerintah adalah melindungi hak segenap warga masyarakat, warga negara. Bagaimana Anda mau lindungi hak-hak negara ketika Anda pasif? Betul. Kan begitu. Betul. Itu Betul. saya bilang dengan apa etika kan beda etika sama etiket Betul, juga. betul. Berarti oknum ini Bang ya yang artinya menyatakan hal tersebut ya, kira-kira ya. Tapi bukan Oknum. instansinya ya. Betul. Oknum ya. Oknum. Karena kan tidak mungkin Betul. kan orang selalu mengatakan bahwa begini, ini oknum dari instansi oknum dari instansi ini. Nah, orang selalu menggunakan kata oknum itu agar tidak melakukan pencemaran nama baik. Betul. Tetapi yang harus disadari ketika kita menyebut instansi, tidak mungkin satu gedung sendiri membuat suatu perbuatan melawan hukum. Betul. Yang ada oknum. Jadi hanya kata oknum saja dijadikan permasalahan. Padahal kalau otak kita lebih ditingkatkan lagi sedikit, itu instansi ini tidak mungkin instansi jalan sendiri, dia berbentuk gedung sifatnya Betul. abstrak, yang menjalankan baru oknumnya. Oknumnya. Nah, Bang Dewa, ini ada satu pertanyaan juga. Ini kan masalah tanah yang Iya. kita mau, yang sedang kita bicarakan sekarang. Jika di lapangan nih ada si A ingin menerbitkan suatu sertifikat dan si B merasa juga ada haknya di situ. Bisakah si B itu menyatakan keberatan atas penerbitan sertifikat itu, dan di mana dia menyatakan keberatannya? Nah, mungkin boleh dijawab. Artinya sertifikatnya sudah ada. Ya. Belum, Oh, baru masih belum. proses. Tapi si B sudah tahu, oh si A ini mau menerbitkan sebuah sertifikat nih. Nah, jalan satu-satunya ya si B diberikan solusi. Coba kok keberatan. Tapi dia di mana melakukan keberatan? Nah. Bisa tidak dia melakukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut? Proses. Prosesnya. Ah. Kan kalau orang mau mengklaim suatu tanah, Iya. kan dibutuhkan pernyataan dari dia. Iya, Biasanya betul. kan ke Depan belakang, Iya. kiri kanan. Biasanya kan ke kepala desa. Kepala misalnya. desa, betul. Kepala desa. Nah, dibuatkan pernyataan seperti itu. Oke, itu secara secara legalnya seperti itu. Nah, untuk menyatakan keberatan, kita tidak bisa dulu langsung menyatakan keberatan, tapi bagaimana memediasi. Ya. Nah, itulah tugas para Tugas kepala desa. Kepala Instansi. instansi. Ya, instansi, karena kita bicara tanah ya Tanah. BPN kan. Nah, itu bagaimana dia memediasi. Kan BPN memfasilitasi mengenai mediasi itu. Iya. Iya. Jadi sebelumnya dia harus, atau yang mengklaim harus, ya kembali lagi tadi actor income itu, bahwa kita harus memiliki dulu legal standing. Legal standing. Iya, karena kan kalau tidak memiliki legal standing juga kan agak berat dalam hal yang satu mengklaim, yang satu juga mengklaim, tetapi keduanya tidak memiliki legal standing, ya udah tinggal saja. Nah, ini ada yang menarik lagi nih Bang. Nggak apa-apa ya, ini mungkin akan banyak Nggak apa-apa, pertanyaan-pertanyaan. iya. Saya juga sebentar mau ajukan pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya gini Bang, kebanyakan masyarakat kita itu masih belum paham tentang bukti kepemilikan. Nah, kebanyakan juga kan mereka masih menganggap, contoh seperti beberapa masyarakat itu masih menganggap bahwa ketika dia memiliki PBB, maka itu sudah menjadi bentuk legalitas, Iya. kan? Nah, ini menjadi hal yang menarik ketika di dalam proses sengketa itu
banyak juga yang beranggapan, apalagi ketika memang di daerah-daerah adat kan. Nah, tanggapan Bang Dewa sendiri tentang tentang hal itu sebenarnya gimana sih Bang? Tentang tanggapan masyarakat yang beranggapan bahwa kira-kira saya kan punya PBB, saya kan yang menguasai, ya tentu saya bisa ajukan gitu. Nah, gimana gimana tanggapannya kira-kira tentang itu, Bang? Oke, tentang PBB. Itu PBB kan singkatan dari pajak bumi dan bangunan. Bangunan, betul. Bukan apa hak milik. Milik, betul, betul, betul. Jadi ya dia cuma bayar pajak, Pajak, tapi betul. untuk membuktikan bahwa dia yang memiliki tanah tersebut itu kan harus dibuktikan dengan ya sertifikat. Hmm. Banyak sekarang gitu, saya yang punya karena saya Saya melakukan bayar PBB. saya bayar PBB Ya, puluhan betul. tahun saya Betul, bayar betul, PBB. betul. Dasar Anda membayar PBB itu apa? Ya, betul. Oh, saya yang punya. Oke, kalau Anda yang punya, sekarang apa buktinya? Kan Betul. kembali ini kalau kita berbicara mengenai pembuktian formil. Formil, betul. Pembuktian formil. Nah, secara natural Hmm. kita kembali ke situ. Oke, saya bayar PBB karena selama ini saya apa? Mendiami. Saya mendiami, menguasai tanah ini. Artinya apa? Artinya secara naturalia itu siapa yang bisa membuktikan secara naturalia? Hmm. Ya pasti kembali lagi di masyarakat di situ. Di Oh, situ. betul bahwa dia ini. Kan kalau kita berbicara landasan filosofis atau naturalia tadi antara tanah dengan manusia, itu kan yang bisa mengklaim hanya dirinya dan masyarakat di situ Betul. karena ada Betul. keakraban. Betul. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Betul. Nah, cuman ketika terbit masalah ya karena hukum positif mengatur tentang legal standing, itu ya harus dibuktikan Harus gitu, dibuktikan. dengan itu. Jadi memang masih banyak ya di kalangan masyarakat kita, kalau sepengalaman Bang Dewa ini, kalau dalam penanganan perkara agraris itu pernah nggak nih Bang dapat hal seperti itu? Contoh misalnya mereka karena dasar PBB mereka mau mengajukan, apalagi mereka mungkin udah menempati tanah tersebut udah cukup lama. Iya. Kalau case mengenai itu pernah, tapi sebatas konsultasi. Konsultasi karena tugas kita juga sebagai lawyer kan mencerdaskan klien. Klien, betul. Jadi ketika dia kan ada juga klien atau masyarakat yang ngotot bahwa ini saya sudah bayar, kita sudah edukasi bahwa ini kan banyak yang ngotot. Ya, itu dia. Justru ketika kita sudah memberikan saran dan dia tidak puas, dia menganggap bahwa lawyer ini tidak pantas. Kan sudah menjelaskan sesuai tempatnya, sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya. Padahal tujuan kita ngapain mengajukan gugatan, mengeluarkan dana sebanyak betul. mungkin. Buktimu saja cuma itu. Buktinya cuman itu. Betul. Jadi dari awal kita mengambil keputusan pendek untuk jangka panjang. Ya. Untuk jangka panjang kita sudah dia sudah menghabiskan banyak biaya, Betul. banyak waktu, tetapi kita lawyer sudah bisa berpandangan bahwa you akan kalah atau nggak akan diterima itu gugatan kan begitu. Udah masih ngotot Bang ya. Masih ngotot. Nah, setelah itu pergi, oke lawyernya enggak kompeten, kompeten. Nah, itu memang sering terjadi Bang ya kalau dalam proses Iya. penanganan perkara. Ya kadang-kadang kalau ketemu dengan klien seperti itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa mungkin sharing juga. Kita lawyer tidak mungkin mengatakan bahwa tidak bisa diajukan gugatan. Betul. Karena secara teori pun semua bisa digugat. Digugat, betul. Nah, cuman kita bisa mengedukasi seperti itu tadi bahwa Bapak buktinya apa, misalnya kliennya laki-laki kita bilang Bapak buktinya apa? Oh, saya PBB, saya sudah bayar bertahun-tahun. Ya, kita tinggal edukasi, Pak. PBB ini bukti bahwa Bapak sudah membayar pajak kepada negara. Betul, Sekarang betul. kira-kira Bapak bisa ndak dapatkan bukti bahwa Bapak yang betul-betul menguasai fisik. Jadi kasih juga PR ke klien. Betul ini. Jadi kita minta, jadi gini, kan kita sudah bisa petakan nanti di pengadilan bahwa oh nanti saya butuh bukti ini, saya butuh bukti ini. Betul. Nah, kita minta di klien ketika dia mengatakan saya tidak punya Pak. Nah, salah satu metode yang saya biasa gunakan juga,
Dan tolong cari Pak, karena kalau Bapak dapatkan itu, saya tidak menjanjikan kemenangan, Betul. tetapi ada kekuatan pembuktian lagi. Ya, Asik. itu yang Kan kita Betul. tinggal bilang Betul, lagi betul, itu. betul. Nah, kembali kepada dia, dia mau artikan bahwa kita menjanjikan kemenangan, Kemenangan, yang jelas betul. dari mulut kita Betul, tidak pernah betul. terucap. Betul, 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 Jadi betul. seringkali juga kan banyak lawyer yang seperti itu. Betul, betul, betul. Kita akan menang, kita akan ini, kita Betul. akan ini. Betul, betul. Padahal dari awal gugatan saya sudah net on fund play. NO, ya. NO. Nah, ini menjadi polemik yang memang betul-betul di masyarakat itu banyak terjadi. Ya. Soal seperti PBB tadi. Lalu, nah ini ada salah satu case lagi nih, Bang. Gak apa-apa ya kalau gitu. Pokoknya kita bongkar Kita case bahas case aja. Case-nya terusnya. biar Nah, biar kenyang case. kan, nah biasanya kan kalau ketika kita sambungkan dengan tadi masalah korporasi, lalu dari segi kekuatan, tentu kan kita sudah tidak bisa meragukan korporasi itu biasa mereka mempunyai kekuatan. Lalu terkadang ketika masyarakat adat yang menjadi korban, kebanyakan kan dari pihak korporasi, saya bilang oknum, mereka kan suka pakai jasa-jasa orang yang artinya dalam tanda kutip preman nih, Oke. kan, untuk menguasai tanah tersebut. Apalagi kalau misalnya di kota yang notabene nilai ekonomis sesuai pembahasan kita tadi di awal, di kota nilai ekonomisnya ada. Iya. Nah, berarti apakah korporasi ini juga dapat dikategorikan mafia tanah enggak? Dia korporasi itu, saya coba jawab. Korporasi dikatakan mafia tanah ketika dia menerbitkan suatu sertifikat dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini Misalnya pemalsuan, Betul, betul, segala betul. macam. Itu kita Betul. bisa katakan korporasi yang memiliki manusia-manusia mafia di betul, dalamnya. betul, betul. Tetapi betul. kalau dia memiliki legal standing yang benar, Hmm. prosesnya benar, Hmm, segala macam, kan tidak mungkin kita Betul. mengatakan mafia tanah. betul, 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 Nah. betul. Kembali lagi tadi di masyarakat adat Mm-mm. di situ. Sehingga pada saat korporasi mengajukan gugatan ke pengadilan Hmm, segala macam dengan berkas-berkas atau alat bukti lah, betul. alat bukti surat yang dia ajukan, dan masyarakat yang lain tidak memiliki, Legal saya, standing. ya, karena saya bisa rasakan masyarakat di sana ketika saya berkunjung ke sana, misalnya ada ketenangan yang dia dapatkan di dalam situ. Dia tidak berpikir bahwa nanti saya akan bangun di sini. Dia tidak Betul. berpikir seperti, dia cukup tenang aja, mau makan tinggal ambil Ambil dari dari alam, betul. alam segala macam. Nah, di pengadilan sekarang PR kita adalah bagaimana cara mengajukan gugatan ketika kita memegang masyarakat kecil misalnya. Kecil. Masyarakat kecil ini dalam artian bukan kecil hal ekonomi aja, Betul. tapi bagaimana dengan legal standing yang dia tidak punya, Hmm, tetapi kita meyakini bahwa sebenarnya dia yang punya. Punya, betul, betul. Bagaimana cara meyakininya? Ini PR, PR. ya. Nah, PR itu untuk Betul, kita. betul, betul. Nah, karena seringkali kan ya, pembuktian formil saya juga agak bingung juga kadang-kadang. Contoh begini, saya mau bertanya sama Omar. Coba kita melebar lagi Iya, sedikit. iya, iya. apa Ya. Mari kita sama. kan sharing-sharing Sharing, pengalaman iya. dengan case-case yang ada. Hmm, Ada satu case hmm. tentang tanah warisan, Waris. tanah waris. Ada si A ini Hmm. adalah anak yatim piatu, Yatim piatu. Oke. yatim piatu yang dia ketahui bahwa orang tuanya meninggalkan beberapa Waris, aset. Aset tanah. tanah. Heeh. Dia tahu Hmm. bahwa itu aset ayah saya dan ibu saya. Sedangkan berkas dari aset ini bukan dia yang Menguasai. kuasai. Oke. Dalam hal ini kerabat dekatnya Kerabat yang dekat. kuasai. Oke. Kan kita tahu ada hati-hati yang busuk di dalam kerabat biasanya betul, kan. betul, betul, betul. Nah sekarang dia sudah meyakini karena tidak pernah dibalik nama segala macam, dan dia terakhir kali melihat sertifikat itu masih atas nama ayah dan ibunya. Oh, oke. Heeh. Secara nalar tidak mungkin bisa dibalik Berubah. nama Betul. kalau Karena tidak ada tanda meninggal. tangannya. Betul. Betul. Sudah meninggal berarti. Sudah meninggal. Ah, oke.
Sekarang dia mau ajukan gugatan di pengadilan Hmm, untuk menguasai kembali atau bukan menguasai kembali, mengambil kembali Apa yang menjadi apa yang menjadi haknya. betul. Nah, kalau kita kembali ke landasan tadi bahwa siapa yang mengajukan suatu dalil dia membuktikan, Kan? kira-kira bukti apa yang bisa diajukan oleh seseorang yang tidak memegang sama sekali tetapi dia tahu bahwa sertifikat itu masih atas nama orang tuanya. Sampai sekarang saya masih mencoba mengkorek kira-kira kita mau pakai jalur apa. Apa? Betul, betul. Oke, mungkin orang akan bilang oh mediasi. Betul. Mediasi bilang oke, orang yang mediasi itu biasanya orang yang sama-sama legowo, Legowo. memiliki moral. Tetapi kalau kita menganggap bahwa orang itu tidak memiliki Tidak moral, tidak mau Tidak mau, memperlihatkan berkas itu, sekarang bagaimana? Hmm, hmm, hmm. Nah, kita ajukan gugatan ke pengadilan misalnya. Terus kalau mau berangkat, terus buktinya mana? Mana? Nggak ada. Betul-betul nggak ada. Jadi polemik juga ya Jadi ini polemik bagi juga. lawyer juga ya. Mungkin masukan Mm-mm. kalau kita bisa berpikir lebih terbuka, lebih luas, apakah tidak menutup kemungkinan hakim ini justru melindungi hak kita yang mengklaim? Ya, Bisa tuh. harusnya seperti itu. Kan begitu. Hmm, Justru karena dia tidak punya apa-apa, Hmm. tetapi dia ngotot dengan hal itu, ya tentu dengan cara tidak serta sekedar merta. iya, Iya, secara betul. lisan ini yang mulia saya punya ini kan enggak seperti itu juga, mungkin mencari fakta-fakta Fakta. segala macam bahwa betul dia anaknya ini. Betul. Kan kita bisa cross check ke badan pertanahan, Ya betul BPN. badan pertanahan. Nah, kan pengadilan kan diberikan hak itu Hak betul untuk mengakses itu. untuk mengakses itu. Betul. Kan tinggal dilihat aja. Betul. Kalau misalnya kita tidak bisa membuktikan berkas tadi, lantas lawan kita kan dia tahu asasnya bahwa Asasnya, siapa yang betul. membuktikan dia mendalilkan. Buktikan, betul. Dalilkan, Dia juga menutupi Betul. di pengadilan bahwa tidak ada berkas itu. Jadi kemana tanah itu? Tanah itu betul ya. Ini jadi menarik sebenarnya perkara yang abang sekarang ini lagi dalami karena memang di dalam prosesnya itu kadang hakim juga menggunakan asas bahwa dia bersifat pasif ketika dia digugat perdata kan. Nah cuman ketika untuk bukti yang memang tidak dimiliki sebenarnya ya kembali lagi sebenarnya jawabannya tadi abang sudah sampaikan sebenarnya pada saat PS ketika memang hakim itu meyakini dan juga dia melaksanakan kewajibannya untuk bertanya ke sekitar-sekitar situ sebenarnya harusnya dia bisa ambil kesimpulan di dalam pertimbangan hukumnya. Cuman yang jadi kendalanya sekarang ini ketika kita membahas tentang sistem peradilan kita itu terlalu kompleks kalau kita akan membahas itu. Makanya ya ketika case yang tadi Abang Dewa sampaikan itu memang cukup berat juga ya. Artinya kalau dalam dan rumit juga karena di satu sisi kebenaran faktanya itu kita yakin akan hal itu, tapi membuktikan keyakinan kita ini dengan berkas itu yang agak sulit karena apa ya di dalam prosesnya juga pasti hakim ya biar nggak mau ya pasti akan dilihat kan. Iya. Nah cuman susahnya ketika ada pihak-pihak dari keluarga itu yang menguasai itu kan jadinya sebenarnya harusnya kekuasaan kehakiman bisa digunakan di situ sebenarnya kan. Cuman kan kadang ya kita sebagai pengacara pasti otomatis tahu aja dengan sistem yang berjalan di peradilan sekarang gimana gitu kan. Jadi si malakama juga buat kita sebenarnya dan juga kadang artinya itu menjadi polemik juga bagi masyarakat luas sebenarnya kalau artinya kejadian itu. Dan saya yakin pasti kejadian itu bukan cuma sekali kayaknya. Dan memang pasti banyak juga mungkin yang akan mengalami hal itu apalagi ada hubungannya dengan sengketa waris. Nah, muncul pertanyaan nih Bang, kalau ada hubungan dengan sengketa waris. Ini kan kebanyakan juga orang ini kan ketika kita membahas waris, ya betul yang tadi Abang bilang di dalam keluarga itu kan ada juga orang yang tidak sependapat dengan kita. Iya. Atau bahasa kasarnya ya serakah gitu kan. Apalagi kalau belum apa-apa dokumennya sudah disembunyikan kan. Nah, sudah disembunyikan. Nah, pernah nih Bang ada perkara kayak gini sama seperti itu masalah waris lalu si satu orang ini karena dia menganggap bahwa dia ini orang yang dekat dengan orang tua lalu artinya merawat orang tua maka dia langsung mengklaim saya yang rawat saya yang ini
saya yang berhak atas berkas ini. Akhirnya di antara mereka bersaudara itu muncullah kecurigaan ke satu pihak ini. Iya. Nah, parahnya lagi, orang ini itu memang itikadnya nggak baik, soalnya dia sering menggadaikan. Jadi dia gadai sertifikatnya dengan ini apa, dengan mengklaim bahwa dia adalah anak satu-satunya. Padahal sebenarnya secara fakta itu ada anak lain gitu kan. Nah, makanya ini tanggapan Bang Dewa dengan perkara-perkara kewarisan itu kira-kira gimana, Bang? Iya. Oh, itu agak rumit itu kalau tentang kewarisan. Kewarisan ya betul. Karena ya memang kebanyakan terjadi kayak gitu, Iya. Bang. Saudara ini sampai ya sorry itu saya artinya mereka saling bunuh, saling ini Iya. panggil preman, ini kiri kanan, bahkan ya kita sebagai orang luar kadang "Loh, kok bisa ya, padahal mungkin orang tuanya dulu setengah mati cari uang untuk memang betul-betul oh haknya ini untuk ini, haknya ini, tapi ya kembali lagi kayaknya ya, artinya keserakahan ya mungkin ya. Ya, kalau saya coba ke jangan ke waris Waris BW, eh, hal waris kompositif. positif. Coba kalau dari segi waris Islam, Hmm. memang ada aturan di salah satu ayat Hmm. itu bahwa sebelum orang tua meninggal, Hmm. itu dia sebaiknya membagi warisan tersebut. Jadi itu salah satu cara Efektif ya. semesta untuk menghalangi Betul. yang namanya Konflik konflik. konflik di kemudian hari ya. Betul. antar famili nih. Iya. Karena kalau sudah terjadi hal yang seperti itu dan misalnya asetnya sudah ada sertifikat, Hmm. itu sertifikat nggak bisa diapa-apain kan? Betul. Karena yang satu mau jual, yang satu Satu. tidak mau jual. Betul. Akhirnya hal yang bersifat perdata melahirkan pidana. Contoh Pidana. Betul. pembunuhan Ayo. antar pembunuhan Betul. antar saudara Betul. atau saling gugat Gugat. menggugat Betul. antar Atau bisa saja ada pemalsuan. apalagi Itu yang kebanyakan kayaknya ya. kebanyakan Pemalsuan. pemalsuan setelah itu yang satu bilang saya tidak pernah tanda Tanda tangan, tangan. yang satu lapor pidana lagi. Betul. Jadi tidak ada kekerapan, tidak ada hubungan yang harmonis dalam Betul. keluarga. Betul. Jadi memang seperti itu kebanyakan Iya, yang kita biasanya lihat ya dalam proses Iya. kita juga penanganan perkara. betul. Jadi mungkin kita ini sebagai bahan pembelajaran juga untuk kita lawyer, pengacara, bahwa ketika kita dihadapkan sama satu masalah, kita jangan selalu menjanjikan bahwa oh nanti bisa seperti ini, nanti bisa seperti ini. Nah, Kalau bisa terbuka, betul. terbuka aja. Nah, kalau kita kembali ke rezeki, masalah rezeki segala macam kan, kita lawyer kebanyakan hampir 50% Betul. yang selalu menganggap bahwa lawyer adalah pekerjaan untuk menghasilkan nilai ekonomis. Yang Lawyer yang betul. hebat adalah lawyer yang memiliki kaya mobil. gitu. Kan begitu. Padahal sebenarnya lawyer yang sebenar-benarnya lawyer ketika dia bisa menghasilkan keadilan di dalam mediasi, bukan di dalam meja pengadilan. Ini. Kan senior-senior kita dari Betul. dulu selalu bilang begitu. Betul. Untuk apa ajukan gugatan? Betul. Kasihan orang, biaya segala macam, waktu. Betul. Tapi yang di zaman sekarang kan jadi patokan bahwa oh lawyer harus memiliki inilah itulah. Betul. Jadi lawyer dikatakan lawyer sekarang kalau dia memiliki ini itu. Betul. Bukan menyelesaikan ini itu ya. Bukan menyelesaikan tapi memiliki ini itu. Kan Ah, begini, kita kembali secara officium ofisi nobile. mobile, betul. Orang yang berhati mulia adalah orang yang berupaya untuk menghasilkan keadilan. Orang yang berupaya untuk mendatangkan kenyamanan bagi klien. Betul. Contoh ketika kita ada satu klien datang konsultasi ke kita, kita terbuka secara belak-belakan bahwa kita kan sudah tahu bahwa akan seperti ini jadinya nanti. Betul. Nah kita sisa sampaikan akan seperti ini, Nah, tetapi kita tambahkan kecuali ibu betul-betul mau memperjuangkan, betul. kami siap, tetapi resikonya ini loh. Ya, Ya. betul. Ada hal terburuk yang Ada hal terburuk, Betul. misalnya apa, gugatannya tidak diterima atau ditolak segala macam, tapi kalau ibu mau perjuangkan kami siap. Nah ketika dia mungkin oke, saya
saya berpikir dulu, saya mundur untuk itu. Mungkin dia mencari lawyer sejati, tetapi ada satu nilai value di klien bahwa ada satu pengacara jujur. Kan begitu, ada Betul. satu pengacara jujur yang saya akan kembali ketika Betul. saya memiliki lagi masalah yang rumit Betul. dan saya mau nyatakan kebenaran saya di hadapan pengadilan, kan begitu. Jadi Betul. konsep rezeki jangan dipersempit. Betul, betul, betul. Dan memang kebanyakan yang seperti itu juga ya ketika di dalam polemik profesi kita sebagai lawyer, karena memang masyarakat umum sudah terbrainwash sepertinya bahwa pengacara itu harus punya ini itu ya. Ya. Tetapi ketika mereka itu dapat betul-betul memperjuangkan hukum, itu kadang malah apa ya, kayak seolah-olah oh siapa sih dia, artinya gitu kan. Artinya, kecuali ketika mungkin kasus itu memang jadi perhatian publik. Ya. Tetapi kebanyakan masyarakat kita itu memang sekarang sudah banyak yang melihat lawyer itu harus begini, harus punya ini, harus begini. Nah, kira-kira tanggapan Bang Dewa nih tentang kepengacaraan, karena kan kita juga bahas tentang kepengacaraan juga. Nah, kira-kira apa tips yang artinya mungkin Bang Dewa bisa sampaikan buat mungkin para mahasiswa hukum yang nanti kedepannya akan menjadi pengacara? Oh. Jadi untuk para mahasiswa yang sejak mahasiswa bercita-cita menjadi pengacara, bersihkan hati. Paling pertama, Itu yang paling penting, bersihkan Bang, ya. hati, Ya. buang ekspektasi bahwa Anda mau kaya. Anda Hmm. tidak tahu Anda besok atau detik ini Anda masih hidup Betul. sebentar atau bagaimana, tapi Anda sudah berpikir mau kaya. Nah, kaya itu bisa dikatakan kaya kalau Anda tenang dalam hidup. Kan begitu. Nah, sekarang dalam hal kepengacaraan, bagaimana caranya kita menjadi betul-betul profesi yang officium nobile, orang yang memiliki hati yang mulia, memiliki harkat dan martabat yang baik, etika yang baik, rezeki akan mengalir sendiri. Luar biasa. Contoh saya tambahkan. Luar biasa. Jadi Om Ari, Om Erik, saya selalu pantau TikTok, IG. Mungkin kita kan punya problem sendiri Betul, dalam betul. menghadapi gugatan-gugatan Gugatan, segala betul, macam. betul, betul. Tetapi ada satu yang orang lupakan, bahwa ada tanggung jawab yang melekat di kita yang kita Betul. tidak bisa lepaskan. Betul. Jadi mau sampai kapanpun. Jadi rata-rata juga saya biasa mendengar statement bahwa oh, lawyer enak, angkat kuasa, terima Wah, terima duit. uang. Kan begitu. Betul. Oke, angkat kuasa, terima duit, tapi itu bisa berjalan puluhan tahun. Tahun. ke depan. Betul. Bertahun-tahun itu kita akan urus itu. Betul, Jadi betul. officium nobile ini juga yang sering disalah kaprah sama orang. Kalau ini disclaimer pendapat saya, bahwa officium nobile berarti harus mahal. Officium nobile tidak mungkin digantikan dengan uang. Betul. Tidak mungkin. Hmm. Yang ada, uang yang diberikan atau materi yang diberikan klien kepada kita itu untuk mengganti operasional aja. Betul. Jasa lawyer segala macam. Kalau jasa lawyer menurut saya, ya uang operasional sih, bensin segala macam. Tetapi tidak mungkin ketika kita bangun tidur perkara itu lagi dipikir. Pikir. Bagaimana caranya mau diganti dengan uang? Betul sekali itu, Bang. Bagaimana caranya itu semua diganti? Makanya kita bilang Betul. officium Iya, nobile. betul, betul, betul. Jadi bukan karena puluhan M jadi kita officium nobile. Betul. Itu agak keliru. Karena officium nobile tidak mungkin diganti dengan uang, tetapi dengan amal dan ibadah. Luar biasa. Luar biasa itu, Bang. Mungkin terakhir nih Bang. Mungkin karena kita sudah membahas tadi panjang kali lebar tentang tanah, mungkin bisa terakhir closing statement dari Abang ini tentang bagaimana sih cara atau tips-tips untuk menghindari adanya sengketa tanah. Secara khusus mungkin buat mereka yang sekarang ini lagi di dalam proses atau belum ada sengketa nih ke depan. Kira-kira tipsnya apa, Bang? Oke. Tips bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat, di zaman sekarang kan sudah diberikan kemudahan oleh instansi pertanahan. Bagaimana cara menerbitkan sertifikat yang statusnya mungkin masih tanah bekas Belanda, Belanda. Eigendom Verponding itu, segera daftarkan ke sana. Kan instansi kita juga apa istilahnya prona, Rona, masih betul. ada prona segala macam. Jadi sebenarnya instansi kita juga sudah memberikan kemudahan. Sisa bagaimana kemudahan itu masyarakat mengakses dengan baik. Jadi dengan teknologi
zaman sekarang 5.0, Zero. harusnya otak kita juga tambah 5.0. Zero. Itu bukan 0.0. Oke nih Bang, kalau gitu terima kasih udah datang di podcast Terima kita. kasih. Dan Terima terima kasih kasih. juga udah berbagi. Tentunya ini adalah ilmu baru juga buat masyarakat dan juga buat kita. Iya. Dan kita doakan buat Abang untuk tetap senantiasa sehat-sehat di dalam Amin. melaksanakan Om. kewajiban. Om Ari dan Medik juga. Itu Terima kasih Bang untuk salah satu lawyer yang saya selalu pantau berdua dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu poinnya, tanggung jawab. siap. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Bang. Kiranya ilmu ini akan bisa Amin. berguna buat masyarakat umum. Amin. Oke, bye.